Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yoyo Setiawan. Teman-teman, kesempatan kali ini saya akan review sebuah film, yaitu film berjudul I Am Sam. Di film yang diproduksi tahun 2001 oleh New Line Cinema, menceritakan tentang kehidupan seorang keluarga disabilitas intelektual yang mana dia mempunyai permasalahan yang sangat kompleks. Dengan segala kemampuan dan semangat hidupnya, akhirnya dia berhasil melampaui semua tantangan kehidupannya. Dan apa rahasia kesuksesan dari kisah film ini, I Am Sam? Film ini dibintangi oleh Sean Penn sebagai Sam dan Michael Pfeiffer sebagai Rita. Ya. Resume film ini ditulis dan disutradarai oleh Jesse Nelson. Kisahnya menceritakan tentang kehidupan seorang pramusaji yang menyandang keterbelakangan mental atau tuna intelektual. Kisah ini sangat menarik, teman-teman, memunculkan berbagai skala emosi dari tokoh utamanya, yaitu Sam. Di dalam hal ini, Sam mengalami berbagai masalah kehidupan sosial. Karakter seorang Sam sebagai tokoh utama di sini disebutkan adalah dia seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, bekerja sehari-hari di sebuah kedai kopi Starbucks. Dia bekerja mencari nafkah untuk anaknya. Dia rela menjadi single parent untuk membesarkan anaknya. Sisi kehidupan berikutnya, Sam adalah seorang yang memiliki kehidupan sosial yang baik. Terbukti dari beberapa adegan kehidupan sehari-harinya, Sam adalah salah satu dari 5 sekawan, ya. Dia berteman dengan 4 orang temannya yang memiliki nasib yang sama, yaitu Joe, Brad, Robert, dan Ifty, ya. Keempat-empatnya saling kompak, ya, dan saling mengisi, menghibur apa kekurangan dan kelebihannya mereka masing-masing, saling melengkapi. Pergulatan emosi, ya, ditinggalkan oleh istrinya yang melahirkan, dan dengan terpaksa Sam akhirnya membesarkan anak perempuannya yang bernama Lucy, membesarkan seorang diri. Bagaimana susahnya, ya, seorang dengan keterbelakangan mental, orang dengan memiliki tuna intelektual, membesarkan seorang diri, seorang bayi. Nah, di sini uniknya Sam adalah seorang yang mempunyai jiwa sosial tinggi. Dia beradaptasi, bersosial dengan tetangganya, sehingga ketika dia mengalami kesulitan, seorang tetangganya yaitu Ani, ya, akhirnya menawarkan bantuan untuk membantu merawat anak perempuannya, yaitu Lucy. Dan yang kedua, seorang Sam di sini mempunyai kehidupan sosial yang baik juga, yaitu dia berteman baik dengan rekan-rekan yang merasa satu nasib, senasib, yang memiliki keistimewaan. Sam dengan teman-temannya ini saling mengisi dan saling menghibur, ya. Mereka berlima di mereka ini saling mengisi kehidupan sehari-harinya, ya, dengan membentuk acara masing-masing. Terus berikutnya, sisi menarik dari film ini adalah Sam adalah seorang yang sangat bagus, ya. Banyak nilai-nilai pesan moral yang diambil di dalamnya.
Sam ini penyandang keterbelakangan mental atau tuna intelektual. Sam adalah seorang pramusaji yang semangat bekerja. Dia mempunyai 4 orang teman, ya. Jadi 5 sekawan ini, yaitu Sam sendiri, teman akrabnya Joe, Brad, Robert, dan Ifty. Ini bersosial, ya, saling mengisi dan menghibur, ya, saling menutupi kekurangan masing-masing, ya. Yang kedua, Sam juga di sini dikisahkan ada seorang ayah, ya, yang sangat menyayangi anaknya, walaupun istrinya selepas melahirkan tidak mau menerima kenyataan, ya, tidak mau hidup bersama Sam yang notabene adalah seorang yang mengalami keterbelakangan mental, ya, sehingga dia kabur, ya. Terus dengan terpaksa Sam membesarkan anaknya seorang diri, dan karena seorang Sam adalah yang memiliki jiwa sosial baik, ya, baik dengan bertetangga, sehingga Sam diterima baik oleh tetangganya, yaitu Ani, ya. Tuhan, ya, cara-cara membesarkan seorang bayi, ngasuh, merawat, ya, dengan segala susah payahnya, Ani ikut membantu Sam. Berikutnya, sisi kehidupan Sam di sini juga diangkat sebagai seorang yang mempunyai semangat hidup tinggi, ya. Karena dia sangat mencintai anaknya, dia kewajiban untuk mencari nafkah, ya, menghidupi keluarga, dan membesarkan anaknya. Banyak waktu luang untuk anak, ya, banyak waktu untuk mendengarkan anaknya, keluh kesahnya, mengambil alih fungsi ibu, ya, di sini dengan kesabaran dan kasih sayang, merawat seorang Lucy, anak perempuannya. Poin penting di sini adalah semangat hidup untuk mempertahankan keutuhan keluarga, ya. Terbukti, ya, dengan semangat hidupnya. Saat diceritakan di sini, Sam sedang bersantai di sebuah kafe, bertemu dengan Willy, ya, seorang wanita malam. Akhirnya dalam suatu insiden razia, ya, Willy dan Sam akhirnya ditangkap polisi. Sam terbukti bahwa dia adalah seorang pria yang tidak bisa membedakan, ya, wanita baik ataupun yang wanita yang kurang baik pergaulannya. Sehingga Sam di sini berniat dilepaskan, tetapi akhirnya dilaporkan. Yang merasa senasib dengan Sam ini terlihat, ya, saat Sam sedang memilih sepatu untuk sepatu sekolah Lucy, ya. Dengan hebohnya, semua teman-teman mengusulkan berbagai bentuk sepatu sesuai dengan pandangan masing-masing. Dan puncaknya, ketika Lucy memilih sepatu yang tepat, harganya sangat mahal, $16,19. Sementara Sam hanya mempunyai uang $6,25. Apa reaksi teman-temannya, kawan? Ternyata di tengah kebingungan Sam, teman-temannya turun tangan. Spontan mereka menyerahkan semua dolar-dolar yang ada dimiliki, ya, dengan senang hati. Sehingga sepatu idaman Lucy yang seharga $16,19 akhirnya terbayar, ya, dengan patungan, ya, uang semua teman-temannya dikumpulkan. Tidak hanya itu, ya, bahkan semua teman-temannya, mereka berlima dan berenam dengan Lucy, mendapatkan dia hadiah balon dari toko sepatu itu, dan dengan riang mereka bawa pulang, ya. Dan satu lagi, sisi kedekatan Sam dengan anaknya. Di saat malam hari, Sam bisa menikmati kebersamaannya sebelum tidur dengan membacakan buku cerita anak. Buku cerita
favorit anaknya, yaitu Green Egg and Ham oleh Dr. Seuss. Ya, buku cerita idolanya. Dibaca berulang-ulang berkali-kali, ya. Tanpa rasa jenuh, saya membacakan cerita kesukaannya kepada sang anak. Kehidupan seseorang kadang tidak bisa ditebak, ya. Ada juga sisi kelam dari Sam, ya. Suatu saat Sam sedang menikmati minum santai, ya, di satu kedai. Akhirnya dia bertemu, ya, dengan seorang wanita yang apesnya wanita ini adalah seorang wanita malam, ya. Dan di lokasi itu juga, ya, akhirnya nama wanita malam itu adalah Willy, ya, ditangkap oleh petugas. Tentunya Sam yang ada di dekatnya juga ikut ditangkap, ya. Akhirnya setelah menangkap keduanya, polisi menyadari bahwa Sam adalah seorang tuna intelektual. Setelah itu baru Sam dibebaskan. Akan tetapi Sam dilimpahkan ke bagian Departemen Layanan Anak dan Keluarga atau semacam KPAI di Indonesia. Nah, dari sini akhirnya menyadari, ya, kemampuan mengasuh anak Sam, ya, dipertanyakan oleh negara, ya. Apakah seorang, ya, dengan tingkat intelektual anak seumur 7 tahun bisa membesarkan seorang anak perempuan yang kelak nanti 8 tahun atau ke atas. Akhirnya masalah ini mengemuka, Sam ditahan, dan Lucy akhirnya dimasukkan ke rumah asuh. Masalah yang sesungguhnya baru dimulai. Merasa bahwa Sam sedang dalam kesulitan, teman-teman 4 orang temannya akhirnya menemui Sam, ya, di ruang tahanan. Mereka menyarankan Sam untuk menyewa pengacara terkenal, ya, agar bisa menang, ya, kasusnya. Akhirnya dengan lucunya, ya, dengan lugunya juga, mereka menyarankan bahwa Sam itu harus menyewa pengacara terkenal, ya. Mereka membuka buku informasi dari Yellow Page, ya. Ya, akhirnya mereka harus menyewa seorang pengacara bernama Ruthman Glenn Harrison and William, ya. Katanya dengan biaya $15.000 kasusnya bisa menang. Akhirnya Sam menuruti saran dari temannya. Mereka mendatangi kantor pengacara terkenal itu, bertemu dengan Rita Ruthman. Nah, nantinya pengacara Rita ini yang akan beradu argumen, ya, beradu debat dengan jaksa di pengadilan, mempertahankan keutuhan keluarga Sam. Penting di sini adalah kembali lagi tadi, ya, nilai-nilai ketulusan Sam, ya. Ketulusan Sam, cinta kasih dan kasih sayang Sam dalam membesarkan anaknya tidak bisa dibendung, tidak bisa dipisahkan oleh pengadilan, ya. Akhirnya setelah mendapatkan pengacara Rita yang terkenal itu, akhirnya Rita menyadari mereka bisa memberikan sesi pengacaranya gratis, ya, tanpa membayar, karena pengacara Rita simpati dengan pribadi Sam, ya. Dengan susah payah akhirnya Sam mempelajari segala kelebihan dan kelemahan kepribadian dan karakter dari pengacara Rita, menghadirkan kesaksian Ani, ya, ibu asuh yang juga guru piano dari Lucy, mengatakan bahwa
kesabaran dan keikhlasan Sam ya dalam mengasuh Lucy tidak terbantahkan. Kasih sayang seorang ayah, seorang Sam kepada Lucy tidak bisa digantikan oleh orang lain. Artinya di sini kemampuan intelektual tidak berhubungan dengan kemampuan untuk mencintai. Poin penting dari Ani ya. Poin-poin yang meringankan kasus. Berikutnya, karena kekalutan dari jiwa Sam ya, akhirnya ada saja halangan ya yang harus dilalui ya. Kasus ini tidak mulus ya, banyak sekali halangannya yang harus Rita taklukkan. Dimana ketika Lucy juga berusaha kabur ya dari rumah asuh untuk mencoba bertemu dengan Sam ya, karena kerinduan lama tidak bertemu dengan Sam ya. Hal ini sempat dikomplain ya, dikomplain oleh Departemen Perlindungan Anak dengan tuduhan bahwa Sam menculik Lucy ya. Padahal yang terjadi adalah Lucy ya, karena tidak tahan ya, ditahan tidak boleh bertemu dengan Sam ya, akhirnya dia mencari cara ya untuk kabur dari rumah asuh untuk bertemu dengan Sam. Tapi hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri yang memberatkan Sam. Selanjutnya, Rita lebih mendekat, lebih menelisik karakter kepribadian Sam ya, untuk mengulik ya sebenarnya ada ya, mencari cara ya gimana mencari kelebihan ya atau keistimewaan Sam yang nanti bisa dibawa di pengadilan ya. Tapi ternyata hari ini terbentur ya dengan sisi hitam, sisi kelam dari pengacara Rita sendiri. Ternyata di balik kehebatan pengacara Rita, dia mempunyai anak yang susah diatur ya. Dia mempunyai permasalahan sendiri di rumahnya ya yang mengganggu ya proses pembelaan terhadap Sam. Akhirnya dengan maraton ya, pengacara Rita bisa meyakinkan Sam agar lebih percaya diri ya, meningkatkan rasa confident Sam di pengadilan ya, agar lebih efektif ya dengan argumen-argumennya. Akhirnya di dalam satu sesi Sam bisa merasakan dia lebih pintar daripada Lucy ya, karena dia adalah seorang ayah. Seorang ayah pasti menginginkan anaknya ya lebih pintar. Yang jadi pertanyaan pengacara adalah, nah di sini Sam bisa menjawab. Akhirnya terbuka ya dengan susah payah Rita menjelaskan, memancing-mancing, akhirnya muncul juga dalam pemikiran Sam bahwa Sam dalam beberapa hal aku lebih pintar darinya. Sekali lagi tegaskan, dalam beberapa hal saya lebih pintar dari anak saya. Nah, akhirnya Rita menemukan poin penting, nilai kekuatan jiwanya ya. Kata-kata ini akan dibawa dalam pengadilan nantinya. Usaha seorang jaksa Turner untuk mematahkan pendapat Rita terus dijalankan ya. Hampir saja seorang Sam menyerah ya dengan serangan-serangan dari jaksa yang selalu memojokkan, yang selalu memvonis bahwa Sam tidak layak untuk mengasuh seorang anak yang umurnya lebih tua ya, umur intelektualnya. Akhirnya apa? Masih tetap dengan bimbangnya saya menyatakan diriku sendiri. Kesimpulan yang kita dapat dari film hasil produksi tahun 2001 ini adalah: pertama, kemampuan intelektual tidak berhubungan dengan kemampuan untuk mencintai. Seberapapun
kepandaian atau kecerdasan seseorang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mencintai keluarganya. Yang kedua, semua manusia berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang tanpa kecuali, seorang disabilitas sekalipun. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi mereka, apalagi merampas haknya. Yang ketiga, rasa percaya diri dari semangat untuk hidup dan semangat untuk belajar menjadi solusi segala permasalahan hidup. Sekiranya cukup, kita sudah sampai di akhir acara ini. Terima kasih pada semua teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.